94,6 Radio Pradia Suara FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar 94,6 Radio Pradia Suara FM. Inilah radio Anda, komunikasi lancar, informasi benar. Kembali program Info Pagi hadir di ruang dengar Anda untuk edisi Minggu 11 Juli 2021 bersama saya Yulia. Sejumlah informasi telah disiapkan oleh tim redaksi kami untuk menemani pagi Anda selama 1 jam ke depan, dan berikut informasi selengkapnya. Beberapa minggu terakhir, suhu udara dingin meningkat di malam hari. Hal tersebut terjadi karena adanya fenomena aphelion. Kepala BMKG Tuban Zem Irianto menjelaskan, fenomena suhu udara dingin merupakan suatu hal yang alamiah dan umum terjadi di puncak musim kemarau, dari Juli hingga September. Dan saat ini wilayah Pulau Jawa hingga Nusa Tenggara Timur menuju pada periode puncak musim kemarau yang ditandai dengan pergerakan angin dari arah timur yang berasal dari benua Australia. Saat ini di wilayah dataran Australia, suhu udara dalam periode musim dingin. Akibatnya, pergerakan massa udara dari Australia menuju Indonesia atau dikenal angin monsun dingin Australia. Angin monsun Australia bertiup menuju Indonesia melewati perairan Samudra Indonesia yang memiliki suhu permukaan laut relatif lebih dingin, sehingga berakibat pada wilayah Indonesia Selatan Khatulistiwa meliputi Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara juga terasa lebih dingin. Selain dampak dari angin Australia, berkurangnya awan dan hujan di Pulau Jawa hingga Nusa Tenggara juga menjadi salah satu pemicu adanya suhu dingin di malam hari. Akibat tidak adanya uap air dan air menyebabkan energi radiasi yang dilepaskan oleh bumi pada malam hari tidak tersimpan di atmosfer. Selain itu juga langit yang cenderung bersih atau clear sky juga menyumbang penyebab panas radiasi balik gelombang panjang yang kini langsung dilepas ke atmosfer luar, sehingga membuat udara dekat permukaan terasa lebih dingin, terutama pada malam hingga pagi hari. Masyarakat Jawa pun sering menyebutnya dengan bediding, atau istilah Jawa yang digunakan untuk fenomena suhu dingin yang terjadi di malam hari saat musim kemarau. Sementara itu, terkait masih adanya hujan di awal bulan Juli, Zem mengungkapkan masih adanya pengaruh Medium Julian Oscillation atau MJO, yaitu sirkulasi massa udara di Samudra Hindia yang menyebabkan adanya pasokan uap air dari Samudra Hindia ke wilayah Indonesia, terutama di wilayah Indonesia Barat meningkat, sehingga pembentukan awan-awan hujan semakin meningkat pula. Di samping itu ada pengaruh lainnya yaitu suhu muka laut atau ST di perairan Indonesia hangat sehingga pasokan uap air untuk pembentukan awan-awan hujan juga meningkat. Diperkirakan anomali SST menguat hingga akhir tahun di seluruh wilayah Indonesia kecuali perairan utara Papua. Sementara itu, seiring informasi kelangkaan tabung oksigen yang ada di sejumlah daerah, Satuan Reskrim Polres Tuban melaksanakan pengecekan ketersediaan tabung oksigen medis untuk pasien COVID-19 di Kabupaten Tuban. Pengecekan tersebut sebagai upaya Polri untuk menghindari adanya penimbunan maupun kelangkaan tabung oksigen medis bagi pasien penderita COVID-19 di Kabupaten Tuban. Dipimpin oleh Kanit Idik 3 Tindak Pidana Tertentu Tipiter Ibda Dani Rakasiwi, petugas mengecek stasiun pengisian tabung oksigen perusahaan PT Samator Gas Industri di Jalan Hos Cokro Aminoto Tuban. Kapolres Tuban AKBP Darman menjelaskan, untuk memastikan ketersediaan oksigen di masa pandemi COVID-19 ini, pihaknya melakukan pengecekan di tempat pengisian oksigen yang ada di Tuban. Pihaknya ingin memastikan persediaan tabung oksigen untuk layanan medis di Kabupaten Tuban masih dalam kondisi aman dan tercukupi.
Ditambahkan, Polres Tuban akan mengecek secara intensif terkait ketersediaan tabung oksigen medis. Pengecekan ini sebagai bentuk tugas Polri guna menghindari adanya penimbunan maupun kelangkaan tabung oksigen medis bagi pasien penderita COVID-19. Sementara itu, manajer PT Samator Gas Industri Tuban, Arisa Putra mengatakan bahwa persediaan oksigen di tempatnya masih bisa mencukupi untuk kebutuhan rumah sakit yang ada. Ditambahkan, 1 minggu terakhir pihaknya telah mendistribusikan tabung oksigen ke semua rumah sakit. Berbeda dengan sebelum pandemi yang hanya 5% sampai dengan 10% untuk rumah sakit. Sementara itu, PTD Puskesmas Ponco berencana untuk membidik orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ sebagai salah satu sasaran vaksinasi. Rencana tersebut akan segera dilakukan dalam waktu dekat ini. Selama ini, ODGJ memang masih belum tersentuh vaksinasi dan belum ada wacana untuk mengarah ke sana, karena fokus kegiatan baru selesai untuk kaum lansia. Kepada reporter Pradian Suara Muhammad Narus, Kepala Puskesmas Ponco, Dr. Vivi Anggraini, saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya akan terjun langsung ke rumah-rumah ODGJ untuk melakukan pendataan dan akan divaksin langsung. Sesuai data yang dihimpun oleh tim programmer Puskesmas Ponco, ada sekitar 40 ODGJ di wilayah kerja Puskesmas tersebut yang memang selama ini belum divaksin. Rencananya, selain melakukan vaksinasi pada ODGJ, pihak keluarga juga akan ditawari untuk vaksin, tetapi tetap tergantung pada ketersediaan vaksin dari Dinas Kesehatan atau Dinkes Tuban. Kemarin kita juga planning untuk yang pertama ODGJ itu kan selama ini juga belum istilahnya belum tersentuh ya dengan vaksinasi ya. Itu nanti kami rencana juga tim kami akan terjun langsung ke rumah orang-orang ODGJ sambil langsung dilakukan pemeriksaan dan divaksin juga. Pendataan ODGJ kami kan juga sudah punya programmer yang programmer jiwa sudah punya datanya sekitar 40-an orang ya yang ODGJ yang ada di Puskesmas Ponco. Nanti dari ODGJ itu juga keluarganya juga kita tawarin untuk vaksin juga. Persiapan khusus yang pasti logistiknya ya vaksinnya kami juga nanti tetap koordinasi juga dengan Dinas Kesehatan untuk stok logistik, kemudian juga tenaga timnya juga kami siapkan gitu. Karena ini memang benar-benar fokusnya ke vaksin untuk minggu-minggu ini teman-teman di Puskesmas. Di sisi lain, antusiasme masyarakat Kabupaten Tuban dalam mengikuti vaksinasi massal di Polres Tuban sangat tinggi. Terlihat saat ribuan masyarakat mendatangi Mapolres tempat yang berada di Jalan Wahidin Sudirosodo, 873 Tuban, Sabtu 10 Juli 2021. Kegiatan tersebut merupakan vaksinasi massal kedua yang diselenggarakan oleh Polres Tuban. Dalam pelaksanaan vaksinasi massal ini, Polres Tuban menyiapkan 3 tenda untuk menghindari terjadinya kerumunan. 2 tenda berada di lapangan belakang sebagai tempat pendaftaran dan screening peserta vaksinasi, serta untuk entry data para peserta vaksinasi. Sedangkan tenda yang ketiga untuk proses penyuntikan vaksin berada di halaman depan. Dalam vaksinasi kali ini, Polres Tuban menerapkan akses pintu belakang untuk masuk para peserta vaksin. Peserta yang datang diarahkan melalui pintu samping Polres yang berbatasan dengan lapangan lapangan tenis milik pemerintah Kabupaten Tuban. Para peserta juga diwajibkan masuk bilik desinfektan terlebih dahulu sebelum diberikan nomor antrean serta formulir pendaftaran. Usai pendaftaran dan screening, peserta diarahkan menuju tenda kedua untuk dilaksanakan entry data. Setelah itu, peserta diarahkan ke tenda ketiga yang berada di halaman depan untuk dilakukan suntik vaksin. Petugas juga selalu mengingatkan para peserta untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, memakai masker dengan benar, menjaga jarak, mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, serta mengurangi komunikasi dengan peserta lainnya. Melihat antusiasme masyarakat dalam mengikuti vaksinasi, Kapolres Tuban AKBP Darman melalui Kabag Operasi Kompol Budi Santoso mengatakan pihaknya tidak memberikan batas dan akan berusaha untuk mencukupi kebutuhan vaksin. Pelaksanaan vaksinasi kali ini disediakan 1.500 dosis vaksin. Pihaknya minta kepada masyarakat yang mengikuti vaksin untuk tertib dan selalu menerapkan protokol kesehatan.
Ditanya terkait antisipasi kerumunan, pihaknya menjelaskan untuk menghindari kerumunan telah dibagi tugas masing-masing personil dan menyediakan 3 tenda dalam pelaksanaan vaksinasi. Dalam akhir penjelasannya, dirinya mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tuban untuk mematuhi aturan PPKM darurat agar pandemi COVID-19 segera berakhir. Babinsa Klumpit Koramil 081107 Soko Serka Sutikno bersama Babin Kamtibmas dan perangkat desa melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa pembagian sembako kepada warga terdampak COVID-19 di wilayah Desa Klumpit, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Sabtu 10 Juli 2021. Serka Sutikno menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian TNI Polri kepada warga yang terdampak COVID-19 di wilayah Desa Klumpit. Bakti sosial berupa pembagian sembako berupa beras yang didistribusikan oleh TNI Polri melalui Babinsa dan Babin Kamtibmas di masing-masing kelurahan atau desa binaan yang berada di wilayah Kecamatan Soko. Keluarga yang menerima bantuan mendapat beras sebanyak 10 kg. Harapannya, bantuan tersebut dapat meringankan beban warga yang membutuhkan di tengah pandemi seperti saat ini. Babinsa bersama Babin Kamtibmas dalam kesempatan ini juga memberikan arahan dan imbauan kepada warga untuk tetap menerapkan protokol kesehatan atau prokes, yakni dengan menjaga jarak dan memakai masker, serta cuci tangan memakai sabun dengan air mengalir. Imbauan tersebut disampaikan guna mencegah terjadinya penyebaran virus COVID-19. Adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021 membuat banyak mekanisme kegiatan harus disusun ulang. Termasuk salah satunya adalah pelaksanaan kurban pada Hari Raya Idul Adha. Kondisi ini dimanfaatkan oleh beberapa pihak penyedia jasa layanan kurban, termasuk Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat atau Lasnas Inha Tuban, untuk mempermudah masyarakat yang ingin berkurban tanpa perlu keluar rumah. Kepada reporter Pradia Suara Muhammad Narus, Ketua Panitia Kurban Inha Tuban, Anto Puji Suprapto, saat dikonfirmasi mengatakan, masyarakat yang ingin berkurban atau biasa disebut pengkurban hanya perlu memilih paket yang sudah disediakan sesuai dengan kebutuhan. Lalu pembayaran bisa dilakukan melalui transfer atau non-tunai. Selama masa pandemi atau PPKM darurat, penjualan tetap stabil. Saat ini sudah ada 50 ekor kambing dan 7 ekor sapi yang terjual. Sementara itu, ada sebanyak 21 ekor kambing lainnya yang telah dipesan. Jumlah tersebut juga belum termasuk kurban sapi salur yang merupakan bentuk paket patungan dari 7 orang untuk 1 ekor sapi. Biasanya mendekati hari H penjualan akan meningkat hingga 2 kali lipat. Untuk secara sistem, kami untuk saat ini itu ada 2 tipe kami, tipe salur dan tipe kirim. Kalau untuk tipe salur itu yang kurban itu pasrah sama Nurul Hayat. Terus untuk yang tipe kirim itu dia juga menentukan hewan kurbannya. Setelah cocok dia akan membeli sejumlah uang yang telah ditetapkan. Nah, untuk kirim ini dia yang menentukan lokasi penyalurannya. Kalau pandemi ini malah peluang bagi kami, karena orang itu mau kurban untuk saat ini kan kesulitan dianya. Maksudnya kesulitan itu karena semua masjid itu kan katakanlah tutup, itu seperti itu kan ya. Sedangkan kami Nurul Hayat itu kan sudah memiliki agen, bisa disalurkan di masjid, di musola, di pondok-pondok pesantren atau lain sebagainya. Pengorban itu cukup di rumah saja, tapi bisa menunaikan. Guna menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam transaksi, Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat, Lasnas NH Tuban akan membuka kandang di daerah Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, mulai hari Rabu 14 Juli mendatang. Seperti yang diketahui bahwa sistem kurban NH lebih mengutamakan kemudahan transaksi dari rumah. Akan tetapi masyarakat juga bisa melihat dan memilih langsung hewan kurbannya. Kepada reporter Pradia Suara Muhammad Narus, Ketua Panitia Kurban Inha Tuban, Anto Puji Suprapto, saat dikonfirmasi mengatakan, rencananya pada hari Senin 12 Juli 2021, pihaknya akan mulai bersih-bersih untuk persiapan lokasi.
Sedangkan pada hari Rabu 14 Juli mendatang, baru akan buka kandang untuk peletakan hewan kurban dari supplier. Dengan cara tersebut, pengkurban bisa datang dan memilih sendiri hewan ternaknya. Sementara sistem pembayaran akan tetap dilakukan secara non-tunai untuk mengurangi risiko penyebaran COVID melalui klaster baru. Diharapkan, pertemuan dengan pengkurban bisa dilakukan sesingkat mungkin karena sistem transaksi lain-lain sudah bisa dilakukan secara daring dan mereka akan menerima laporan dari hasil penyerahan tersebut melalui WhatsApp. Nanti insya Allah hari Rabu ini kami akan buka kandang. Jadi nanti di supplier kami itu sapi dan kambing itu akan didisplay di depan gajah futsal itu sampai tanggal 20 atau pas hari kurbannya itu. Dan nanti para pembeli bisa langsung melihat untuk hewan kurbannya di depan gajah futsal itu. Jadi Senin kita persiapan untuk bersih-bersih lokasi yang mau dibikin kandang itu. Sekalian bikin kandang pakai terop. Setelah itu nanti pas tanggal Rabu kalau tidak salah itu nanti kita buka kandang mau mendatangkan hewan kurbannya tadi di stok. Jadi kalau misalkan ada kurban atau apa, Rabu itu bisa lihat di kandang kita, bisa milih sendiri. Jadi mereka tidak berlama-lama ya di kandang, jadi cuma menentukan hewan kurbannya. Saya pilih itu, oke, nanti kita kasih WA, pengisian form lewat WA, nanti mereka transfer gitu saja. Dan pendengar, kini saatnya Anda menyimak informasi perakiraan cuaca untuk daerah Tuban dan sekitarnya. Informasi akan disampaikan langsung oleh perakirawan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Kabupaten Tuban. Berikut informasi selengkapnya. Selamat pagi para pendengar radio Pradia Suara FM dimanapun Anda berada. Saya Putri Permata Sani dari BMKG Tuban akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Tuban hari ini Minggu tanggal 11 Juli 2021. Perakiraan cuaca pada pagi hari di seluruh wilayah Kecamatan Kabupaten Tuban diperkirakan cerah kecuali wilayah Kecamatan Banjar, Bangilan, Jatirogo, Kenduruan, Senori, Singgahan, dan Tambak Boyo. Cuaca diperkirakan berawan. Untuk kondisi cuaca siang, sore, hingga malam hari di seluruh wilayah Kecamatan Kabupaten Tuban, cuaca diperkirakan cerah berawan. Sedangkan pada dini hari, kondisi cuaca diperkirakan berawan kecuali wilayah Kecamatan Grabagan, Jenu, Merak Urak, Montong, Palang, Parengan, Pelumpang, Rengel, Semanding, Soko, Tuban, dan Widang. Cuaca diperkirakan cerah. Arah angin bergerak dari arah timur berkecepatan 30 km per jam. Untuk perakiraan suhu udara pada hari ini diperkirakan 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara mencapai 55 hingga 95%. Untuk perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan utara Tuban pada hari ini mencapai 1 hingga 2,3 meter. Sedangkan informasi waktu terbit matahari pada pukul 5:44 waktu Indonesia Barat dan waktu terbenam matahari pada pukul 17:26 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat BMKG sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi para pendengar radio Pradia Suara FM. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Baiklah mendengar, informasi dari BMKG tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Info Pagi untuk edisi Minggu 11 Juli 2021. Saya Yulia beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetaplah patuhi protokol kesehatan dan happy weekend untuk Anda dan keluarga. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.